Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B Perencanaan Pembelajaran dengan judul Transformasi Pembelajaran Digital. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Ramadan Imsak, Muhsin Said Al-Ahmudi, Fenska Marlin Effendi, Elastri Trisna Suardi, Silvi Aprilia, Rizka Nelly Rahmawati, Hikmawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan terdiri dari kata transformasi dan pendidikan. Transformasi berarti yaitu perubahan. Transformasi berkaitan dengan pengertian yang menyangkut perubahan mendasar berskala besar dalam masyarakat dunia yang beralih dari tahap masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Pengertian transformasi pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dilakukan manusia dalam mempelajari dan mengembangkan kehidupan selama waktu hidupnya. Berikutnya yaitu pengertian pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah semua jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau dengan praktik instruksional. Teknologi yang memanfaatkan secara efektif ini mencakup penerapan spektrum luas praktik termasuk pembelajaran campuran dan virtual. Selanjutnya, pembahasan mengenai perkembangan pembelajaran digital. Salah satu perhatian pendidikan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan ialah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran. Dari berbagai kondisi dan potensi yang ada, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tersebut ialah dengan mengembangkan pembelajaran yang berorientasi kepada pembelajar. Pembelajaran yang berorientasi kepada pembelajar dapat dilakukan dengan membangun sistem pembelajaran yang memungkinkan pembelajar memiliki kemampuan untuk belajar lebih menarik, interaktif, dan bervariasi. Nah, melalui pembelajaran digital ini merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar belajar lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Nah, lebih bervariasi dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti teks, visual, audio, dan juga gerak. Sistem pembelajaran digital menuntut infrastruktur dan teknologi yang mendukung atau teknologi support seperti komputer, akses internet, server, televisi, video interaktif, CD or DVD room, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi pembelajaran digital. Sebagai media pembelajaran, pembelajaran digital memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi sebagai suplemen atau tambahan, yaitu pembelajar mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Yang kedua yaitu fungsi sebagai komplement atau pelengkap. Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pembelajar di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu fungsi substitusi. Pembelajar diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajar mengelola kegiatan pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajarannya. Tata cara pembelajaran digital. Untuk bisa menjalankan metode pembelajaran dalam menyongsong era digital, kualifikasi seorang guru jelas menjadi hal yang juga mesti disiapkan, yakni melalui pelatihan dan pembekalan, agar mumpuni dalam menjalankan berbagai metode atau strategi pembelajaran berbasis digital, sehingga sistem belajar bagi para peserta didik pun hendaknya juga mendapatkan revolusi, yang mampu meningkatkan kemampuannya dalam berpikir kreatif, mandiri, cakap, demokratis, serta bertanggung jawab. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh saudari Fenska. Pada dasarnya, cara penyampaian atau cara pemberian dari e-learning dapat digolongkan menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi atau interaksi antara guru dan murid memang sebaiknya melalui sistem dua arah. Dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, dilaksanakan melalui cara langsung, artinya pada saat instruktur memberikan pelajaran, murid dapat langsung mendengarkan.
Yang kedua, dilaksanakan melalui cara tidak langsung, misalnya pesan dari instruktur direkam dahulu sebelum digunakan. Karakteristik e-learning ini antara lain adalah 1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, 2. Memanfaatkan keunggulan komputer, 3. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, 4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran dan kurikulum. Saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran digital. Yang pertama adalah kelebihan. Poin pertama, waktu pembelajaran lebih singkat. Yang kedua, pendidikan menjadi lebih maju. Yang ketiga, para siswa mampu mengembangkan dirinya. Selain kelebihan dari pembelajaran digital, ada juga kelemahannya. Yang pertama, tugas banyak sekali yang menumpuk. Yang kedua, menyedot banyak sekali kuota. Terus yang ketiga, materi pembelajaran sulit dipelajari. Dan yang keempat, kesulitan dalam adu pendapat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transformasi pembelajaran digital. Pandemi membawa dampak pada sektor pendidikan. Perubahan konsep dan metode ke arah digital di masa pandemi terlalu cepat membawa perubahan. Pandemi ini memaksa semua guru untuk berubah. Keterbatasan yang dialami guru diantaranya adalah yang pertama, mengenal metode aplikasi yang belum dikenal sebelumnya. Yang kedua, kemampuan literasi yang berbeda mengakibatkan transformasi yang kurang merata. Ketiga, adanya keterbatasan akses internet mengakibatkan melambungnya biaya operasional. Dalam sebuah wawancara belajar COVID-19, Menteri Nadiem Makarim menekankan bahwa tren digitalisasi ini akan terus berlangsung, bahkan akan terjadi kolaborasi antara analog dan digital meskipun pandemi berakhir. Maknanya, Menteri Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi menginginkan bahwasanya pendidikan secara online ini akan terus berlanjut sekalipun pandemi COVID-19 ini telah berakhir. Selanjutnya dia mengungkapkan bahwa meskipun peran guru tidak akan tergantikan, justru dikuatkan potensinya melalui digitalisasi pendidikan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.